Oke, selamat siang para trader mania, sahabat JK Invest dimanapun kalian berada. Kembali lagi, jumpa lagi di channel mingguan tentang edukasi rutin. Untuk kali ini, saya selaku senior manager GK Invest Semarang akan membawakan seminar tentang emas ya untuk kali ini, yaitu kemana nih dari akhir tahun ini breakout atas atau breakout bawah nih untuk harga emas. Nah, sebelum yang namanya seminar kita mulai, kita jangan lupa untuk selalu ya, teman-teman sahabat GK Invest dimanapun kalian berada, selalu kepoin yang namanya YouTube channel dan juga Zoom meeting dan sosmed-sosmed yang lainnya untuk yang namanya belajar tentang trading dan juga pengetahuan tentang trading yaitu historical data-data mungkin baik forex, saham, indeks, terus komoditi yang lainnya ada crude oil, ada juga mata uang seperti pound sterling, euro dan juga saham CFD single stock. Sahabat trader manapun dimanapun kalian berada pasti bisa yang namanya trading dengan modal yang minim, dengan manajemen risiko yang pas, dan juga edukasi-edukasi yang selalu bertahap dan juga rutin. Nah, untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada, sahabat GK Invest Semarang, untuk kali ini kita akan lihat untuk pergerakan dari yang namanya historical harga emas di tahun 2007. Untuk 2007 harga emas atau loko ya, untuk di sini tercatat mulai start Januari itu di angka 600 try ounce US dollar. 626 untuk terendahnya itu di bulan Januari 2007. Nah, untuk akhir tahun di tahun 2008, di 2007 2008 itu dia mengalami kenaikan 844 try ounce US dollar atau sekitar dengan dihitung dengan poin yaitu 200 poin ya. Nah, kalau transaksi trader mania di apapun kalian berada itu menggunakan satu lot penuh, otomatis sudah profit antara 200 juta ya kalau kita open market dengan satu lot. Nah, untuk tahun 2008 itu start mulai dari 800 try ounce US dollar atau di 844 tepatnya 840 try ounce US dollar, dan di akhir tahun di Desember itu kurang lebih di 890-an atau 900-an. Nah, ini mengalami kenaikan sedikit kurang lebih antara 50 sampai 60 poin. Kalau kita menggunakan satu lot penuh, otomatis kita sudah profit 60 juta. Nah, ini berdasarkan dari historical dari 2007-2008. Nah, untuk yang lebih jelasnya, teman-teman ini coba kita apa untuk mengingat nih ya di historical sebelumnya, kita coba nih untuk nah di sini coba di 25 tahun terakhir atau kita bisa lihat nih dari grafiknya itu mulai sejak ini 1996 ya untuk teman-teman. Ini di 2 Januari sampai dengan yang namanya Desember. Itu dari Desember 96, 31, ini ke 97, terus 97 ke 98. Nah, di sini kita coba dari data price-nya, start price-nya itu dari tahun 1996, 1996 itu start price di harga 391 try ounce. Nah, dari mungkin tahun 96 untuk para trader mania di sini harga sangatlah rendah banget, sangat rendah sekali. Untuk end price-nya di Desembernya itu 369. Nah, di sini dari tahun 96, 1996 ini mengalami yang namanya penurunan cuma minus 22 poin atau sekitar
minus 5,62%. Untuk di tahun 1997 itu start Januari, start price-nya di 366,60 triliun US dollar. Untuk 31 Desember 97 dia mengalami penurunan dan end price-nya di 289,20 triliun US dollar. Mengalami penurunan 77,40 atau sekitar minus 21,11%. Nah, untuk tahun 1998 itu start price-nya di 288,70. Untuk di 31 Desember 98 itu masih sama di 288,10. Artinya di sini minus cuma 0,60 poin dan untuk di sini untuk peluang profitnya masih minus 0,21%. Nah, untuk tahun 1999 itu start price-nya di 287,40 triliun US dollar. Di 31 Desember 99 ini mengalami kenaikan sedikit yaitu di 288,50 triliun US dollar atau kalau kita enter profit itu di 1,1 poin. Nah, kalau untuk presentasinya itu di kita plus 0,38%. Nah, sahabat trader mania, untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2000 di tanggal 3 Januari itu start 288,50. Terus di start lagi ya untuk Desember itu dari 2001 ke 2001 Desember itu dari 268,268,40 ke 278,70. Artinya mengalami kenaikan 10,3 poin. Dan untuk profitnya kurang lebih dalam persentase 3,84%. Nah, tahun 2002 itu start price-nya di Januari itu 278,90 triliun US dollar. Nah, untuk Desembernya 2002 itu 347,60 triliun US dollar. Untuk profitnya kurang lebih di 68,70 poin. Nah, untuk presentasinya itu mengalami kenaikan 24,63%. Nah, 24,63% ya. Ini untuk di tahun 2002. Terus untuk 2002 dan ke 2003 itu Januari di 346,10 triliun US dollar. Di Desembernya naik jadi 415,7 triliun US dollar. Untuk profitnya ini kurang lebih ada plus 69,60 poin. Nah, untuk profitnya dalam presentasi di sini 20%,11. Terus untuk di tahun 2004 itu ada 415 dari start price-nya triliun US dollar ke Desember tahun 2004 itu di 437 mengalami kenaikan kurang lebih 21,8 poin atau setara dengan 5,24%. Nah, di tahun 2005 dari tanggal 3 Januari itu 428,70 triliun US dollar ke 2 Januari 2006 ini mengalami kenaikan yaitu ke angka 548,40 yaitu kurang lebih di 1 tahun dari 2005 ke 2006 ya. Ini Januari ke Januari 1 tahun persis ini kurang lebih kenaikan di 119,7 poin. Nah, untuk presentasinya kurang lebihnya 27,92%. Nah, untuk tahun 2006 itu start dari 2 Januari yaitu di harga 548,40 triliun US dollar ke Januari 2007 itu 2 Januari ya, ini di 667,80. Nah, mengalami kenaikan 119,40 poin. Nah, dipresentasikan 21,77%. Dari 2007 ke 2007 Desember atau masih di tahun yang sama itu 667,80 naik ke 834. Nah, ini mengalami kenaikan 167,10. Nah, untuk presentasinya 25,02%. Nah, ini
data-data ya untuk para trader mania. Kalau misalkan kita lihat sampai di atas 2010 nih, 2010 itu mengalami kenaikan sudah di angka atas 1000 ya, 1000 triliun US dollar. Itu mulai kurang lebih di startnya di tahun 2009. Nah, ini 2009 start dari 879,50 triliun US dollar. Di Desember 2009 ini mengalami kenaikan ke harga 1096 triliun US dollar. Nah, mengalami kenaikan 216,70. Nah, di sini untuk presentasinya 24,64%. Nah, di tahun 2010 ini mulai start dari harga 1118 triliun US dollar naik ke dari Desember 2010 ya. Ini jadi 1421,40. Nah, di sini kenaikannya 303,10 poin. Kurang lebih presentasinya 27,10%. Di tahun 2011 ini dari harga 1422 naik menjadi 1600. Nah, ini mengalami kenaikan 177,60 poin. Nah, di sini kurang lebih kenaikan 12,48%. Untuk 2012 ini dari harga 1600 naik ke 1675 mengalami kenaikan 75 poin. Terus dipresentasikan ini menjadi 4,7%. Nah, sampai di tahun 2020 ini start dari 1528 ya untuk Januari 2 Januari 2020. Terus di Desember 2020 ini mengalami kenaikan di harga 1895. Nah, mengalami kenaikan 367 poin. Nah, kurang lebih 24,2%. Nah, dari historical 25 tahun terakhir, ini dari start Januari ke Desember ya, itu banyak yang mengalami kenaikan dibandingkan penurunan. Nah, kalau kita berdasarkan data statistik ini, kita bisa lihat nih tahun 2000 di 96 ya, ini mengalami penurunan sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 25 tahun terakhir, ini mengalami penurunan cuma 8 kali. Dan ini pun dimaksimalkan penurunannya saat itu di tahun 2013, itu dari harga 1600 ke 1200. Itu kurang lebih 28,81%. Nah, sedangkan untuk kenaikan yang paling ekstrim di sini bisa sampai kurang lebih 367 poin, itu 24%, bisa sampai di 27% juga, bisa sampai 25% juga. Nah, ini berdasarkan dari 25 tahun terakhir, kurang lebih untuk bulan-bulan Desember dari Januari awal tahun ke Desember akhir tahun itu dari data 25 tahun terakhir 17 kali mengalami kenaikan. Nah, jadi bisa diprediksi untuk tahun 2021 condong mengalami yang namanya kenaikan. Nah, kita berdasarkan dari data yang sudah ada, coba kita lihat untuk di MetaTrader ya. Nah, untuk MetaTrader kita coba lihat di pergerakan dari monthly atau bulanan biar kita terlihat ya. Nah, di sini coba untuk tahun 2020 ke 2021. Nah, ini bulan Desember ya untuk teman-teman sahabat GK Invest Semarang dimanapun kalian berada, itu tahun 2021. Kalau kita lihat dari 2020 ke 2021 nih. Nah, 2020 Desember nih. Untuk opennya kita bisa lihat di 1777,420. Terus untuk high-nya di 1906,640. Untuk terendahnya 1775. Dia dari open dia mengalami penurunan cuma 2 poin. Terus mengalami kenaikan sampai di 1906.
Terus close-nya di harga 1897. Nah, artinya di tahun 2020 ke 2021 itu di Desember akhir tahun itu mengalami kenaikan kurang lebih 130 poin. Nah, dengan close-nya dia di 1897. Nah, untuk tahun ini di bulan Desember nih dari awal tahun nih untuk bulan monthly-nya kita bisa lihat dari harga open-nya 1774. Terus untuk high-nya 1814, low-nya terendahnya di 1753 dan untuk harga sekarang yang running masih di harga 1808 sampai hari ini yang paling tertinggi di harga 1811. Artinya di sini sementara untuk yang nama sampai di tanggal 27 Desember 2021 ini mengalami kenaikan dari harga terendahnya kalau kita tarik untuk 1753 ke 1814 kurang lebih sudah mengalami kenaikan di 61 poin. Nah, ini kalau kita berdasarkan presentasinya kurang lebih di angka 6% ya. Untuk kenaikannya sudah di angka 6% untuk tahun ini. Nah, dari berdasarkan 25 tahun terakhir itu tadi cuma 8 kali untuk mengalami penurunan. Terus untuk penurunannya yang paling ekstrim itu di 24%. Tetapi untuk tahun ini kita mengalami kenaikan di 6% untuk bulan Desember ini. Nah, ini sudah di tanggal 27, kemungkinan untuk dari tahun 2021 ini, kemungkinan untuk close-nya apabila dari harga 1800 untuk hari ini dia tidak tertembus lagi, otomatis dia masih close di angka 1800 sampai 1830-an. Untuk berdasarkan analisa dari bulanannya ataupun hariannya. Nah, untuk patokan untuk hari ini, untuk sahabat trader manapun di kalian pun berada, yaitu sahabat GK Invest, untuk hari ini, untuk suggest untuk emas kurang lebihnya, kalau berdasarkan dari daily-nya, dia masih cenderung untuk yang namanya up, tetapi di sini untuk patokan yang paling tertinggi itu ada angka di 1814. Itu kurang lebih 1814 sudah 2 kali dilalui, artinya hariannya sudah double bottom nih 1814. Untuk 1814 ini menjadi yang namanya patokan apabila hari ini nanti dia tertembus atau terlewati, otomatis kita pegang buy. Otomatis untuk target kenaikannya kalau berdasarkan range untuk XAU ataupun emas di angka 20 sampai 30 poin kurang lebih kalau berdasarkan harga terendah yang saat ini untuk daily-nya. Berdasarkan daily-nya ya. Untuk saat ini kurang lebih masih di 06 untuk terendahnya. Kalau berdasarkan 20 poinnya mengejar di 1829 sampai 1836. Kalau berdasarkan yang paling tertinggi untuk hari ini apabila dia low-nya masih di 1806. Kita pakai range 30 poin untuk harga emas normal itu di paling terjauh di 1836. Apabila 1814 ini break terlewati, otomatis target kita buy bisa kita tahan sampai di 1830-an. Nah, kalau misalkan teman-teman mau take profit 2, 3 poin atau 5 poin, oke, no problem, nggak ada masalah. Dan nanti apabila dia break di harga 1800, kurang lebihnya dia akan kembali lagi untuk harga terendah di hari yang sebelumnya. Coba kita lihat untuk hari yang sebelumnya itu dia start dari penurunannya. Dia paling terendah di 1798. Kalau sebelumnya lagi itu dia terendah di 1785. Nah, kemungkinan apabila 1800 ini tercapai, itu target selanjutnya di 1798. Kalau di break lagi, otomatis 1785 itu sudah menjadi yang namanya support apabila kita mau ambil buy untuk di hari ini. Untuk buy di dasar itu di 1785, area 1785 itu terendah 2 hari yang lalu atau di hari Kamis ya. Kalau di market normalnya itu hari Kamis terendahnya 1785 bisa buat patokan untuk yang namanya posisi buy kuat. Terus untuk yang namanya sell terkuat itu di area 1830-an. Itu untuk hari ini. Karena apabila di 18
14-nya ke break, itu sudah pasti dihitung dari berdasarkan kenaikannya, berdasarkan range untuk range harian 20 sampai 30 poin itu kurang lebih di 18.26 sampai 18.36. Nah, targetnya ke 18.30-an ya. Kalau misalkan kita pengen take profit apabila 18.14 ini tertembus di hari ini. Untuk market emas di hari ini kurang lebihnya sugesnya seperti itu. Nah, coba kalau teman-teman hari ini ada yang bertanya ataupun mau bertanya di dalam kolom komentar, bisa kita kasih jawaban untuk saat ini. Nah, apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, kalau berdasarkan dari 25 tahun terakhir, ini data-datanya kalau berdasarkan grafiknya banyak yang mengalami kenaikan di bulan Desember hingga Januari. Nah, ini bisa buat yang namanya historical atau patokan untuk di tahun ini. Untuk price close-nya kurang lebih apabila dia tidak menyentuh angka 1.800 lagi, kurang lebih dia bisa close di antara 1.800 sampai di 1.830-an. Kalau berdasarkan rata-rata atau kenaikan dari tahun ke tahun, itu di angka 100 poin. Berarti dari terendahnya itu di harga 17.53, paling tertinggi di 18.53. Nah, itu project untuk kenaikan sampai akhir tahun ini. Di Desember, apabila terjauh, dia melewati 18.30-nya, itu kurang lebih di 18.53. Oke, untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada, apabila kali ini tidak ada pertanyaan ataupun tidak ada yang berkomentar mengenai dari pergerakan harga emas, akan close di harga berapa untuk tahun ini, dan prediksinya bagaimana untuk hari ini, dan pergerakannya bagaimana untuk awal tahun. Nah, biasanya untuk awal tahun itu berdasarkan range-range yang sudah terjadi, itu mengalami Januari kenaikan, dan di akhir-akhir Januari biasanya sudah mulai yang namanya penurunan sampai Maret sampai April itu biasanya nanti akan reversal kembali, rebound kembali naik. Nah, untuk prediksi tahun ini kurang lebih close-nya bisa diprediksikan di atas 1.800 sampai 1.853 apabila paling tertinggi itu terlampaui. Karena biasanya kenaikan di angka 100 poin rata-rata dari tahun ke tahun ya. Itu berdasarkan angka yang tadi kita lihat, itu kurang lebihnya 119, 167, 216, 305, 177, 154, 239, dan paling terekstrim kenaikannya yang kemarin tahun 2020 Januari ke Desember 2020 itu ada 367 poin historical dari satu tahunnya. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sudah ada patokan seperti ini, untuk trading di emas, jangan lupa selalu yang namanya hitungkan dari ketahanan dana, jumlah lotnya berapa yang dienterkan dalam pasar, dalam market. Apabila satu lot, otomatis $100 per poin harus kita hitungkan untuk ketahanan dana. Apabila kita pakai 10 lot, berarti $1.000 per poin setiap satu poin atau kenaikan atau penurunan satu poin berdasarkan posisi apa yang kita punya. Nah, kalau misalkan kita mau menahan sampai di harga tertingginya di tahun 2020 kemarin itu di 2074, kurang lebihnya ini sekarang masih di harga 1.800-an ya, di 274 poin atau 275 lah untuk yang namanya ketahanan dana kita.
Apabila kita enter satu lot, siapkan dana di 300 juta. Dari 275 juta itu ada yang namanya di dana jaminan. Untuk satu lotnya kurang lebihnya di $1.000 ya. Kalau kita pakai leverage 1:400 atau di atas 1:100, otomatis kita bisa lebih kecil untuk yang namanya dana jaminannya. Nah, untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada, jangan lupa kalau misalkan channel mingguan ini dirasa masih banyak yang belum bisa mengikuti, jangan lupa ikutin acara rutin setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat itu dengan live trading bersama coach-coach ataupun analis-analis GK Invest Semarang yang mereka sudah teruji dan profesional. Tentunya di jam-jam yang teman-teman atau sahabat trader mania bisa ikuti. Kurang lebihnya di jam 3 sore dan juga di jam 7 malam untuk hari Rabu dan Jumat. Jangan lupa selalu buka MetaTrader 5 ketika kalian di hari Rabu malam jam 7 dan juga hari Jumat malam jam 7. Buka MetaTrader 5. Kalian siap-siap untuk yang namanya trading bareng dengan yang namanya analis-analis dari GK Invest Semarang. Tentunya yang diharapkan profit dan cuan. Nah, apabila ada teman-teman yang masih belum merasakan profit atau cuan, segera yang namanya pelajari untuk channel mingguannya, edukasi-edukasi rutin yang ada di YouTube channel GK Invest Semarang, ada di Instagram, ada di sosial media yang lainnya, segera yang namanya teman-teman bisa ikutin. Oke, apabila kesempatan kali ini tidak ada yang bertanya maupun tidak ada yang mau sharing, saya rasa untuk kali ini dari seminar edukasi online kita akhiri. Oke, selamat sore para trader mania dimanapun kalian berada. Sampai jumpa kembali di channel YouTube dan rutinitas dari GK Invest Semarang. Oke, salam profit, salam cuan GK Invest Semarang.